Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Hao Iwei, hancurkan gerbangnya. Long Hao Shen segera memberikan perintah kepada Hao Iwei dalam pikirannya meskipun rencana ini benar-benar tidak pasti, dia benar-benar takut dihukum mati tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Namun, saat Long Hao Shen mengirimkan perintah ini, tubuh Hao Iwei tiba-tiba bergetar hebat saat dia melemparkan Long Hao Shen yang tidak siap ke udara, sebelum dengan cepat mundur beberapa langkah, mempertahankan ketidaksukaannya antara Long Hao Shen dan dirinya sendiri. Hao Iwei meninggalkanku, itu tidak mungkin. Long Hao Shen terkejut dengan keadaan ngeri, dan pada saat itu, cahaya abu-abu tiba-tiba turun, menyelimuti tubuhnya dan bersiap untuk melakukan verifikasi. Pancaran roh abu-abu dipenuhi dengan aura menakutkan yang tidak mungkin untuk dilawan, dan Long Hao Shen hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, karena aura kematian yang tidak dapat dijelaskan langsung membuatnya merasa seolah-olah darahnya membeku. Karena semua atribut cahaya energi spiritual cairnya ditekan dan didorong kembali ke bagian dalam tungku spiritual sucinya, dia merasa tidak dapat menggerakkan bahkan jari kelingking. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Hao Shen melepaskan semua harapan. Setidaknya bahkan pada saat dia menghadapi tiga dewa iblis, dia masih memiliki keberanian untuk mengambil sikap dan bertarung, tetapi sekarang, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Apa benar saya benar-benar harus mati di tempat seperti ini? Untuk menjadi bagian dari kelompok sosok jiwa roh ini. Dipengaruhi oleh iluminasi cahaya abu-abu, Long Hao Shen perlahan-lahan jatuh kembali, dalam keadaan gemetar. Tetapi kejutan yang ekstrim adalah bahwa serangan yang dia harapkan tidak tiba sama sekali, dan cahaya putih itu, serta yang dimiliki Long Hao Shen, menghilang begitu saja. Apakah itu nyata? Apakah kamu benar-benar orang yang mendapat pesan saya? Jika itu nyata, saya terlalu diberkati. Tampaknya surga belum meninggalkanku sepenuhnya. Murid yang terkasih, saya pikir saya sudah bisa memanggil kamu seperti itu. Saya tidak akan membiarkan kamu mati sebelum kamu menjadi penerus saya. Faktanya, kamu adalah murid paling ideal yang bisa saya impikan, seorang pengendali arwah suci yang berbagi atribut cahaya suci yang sama dengan saya. Hahaha, sungguh penerus yang sempurna. Surga, itu benar-benar cahaya suci surgawi, hahaha, apa? Long Hao Shen berteriak kaget, kepalanya benar-benar menjadi kosong dalam sekejap. Pengendali arwah. Mungkinkah Elux sang penguasa kematian ini yang disebut sihir seni sihir kematian bukan hanya pengendali arwah, tetapi bahwa kata suci ini sebenarnya mengacu pada elemen suci, berdiri sebagai sebutan untuk cahaya suci. Jadi ternyata, pengendali arwah sebenarnya juga bisa menjadi atribut cahaya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah seharusnya pengendali arwah memanfaatkan mayat dan kematian, berjalan melalui jalan kegelapan yang jahat? Dapat dikatakan bahwa kalimat terakhir Elux mengguncang Long Hao Shen dengan sangat keras. Itu memaksanya untuk mengevaluasi kembali banyak hal. Cahaya abu-abu muncul lagi, tapi kali ini, itu hanya berbentuk bola kecil, diam-diam muncul di depan Long Hao Shen, dan melayang di udara. Itu adalah kalung, dengan permata putih di atasnya, seukuran kedelai. Di atasnya, cahaya neon samar menyebar, dan aura sucinya yang lembut mengeluarkan kehangatan yang sangat dalam. Aura mematikan yang awalnya terkandung di udara, sepertinya segera berubah menjadi cahaya suci saat muncul. Esensi suci yang kaya dan tebal segera melewati tungku spiritual suci Long Hao Shen, mengisi kembali konsumsi energi spiritualnya sebelumnya. Di kalung itu ada liontin kecil, kira-kira seukuran ibu jari kecil, dan berwarna putih. Itu memiliki penampilan tengkorak kecil, dan pada posisi kedua mata itu melayang api emas yang dipenuhi dengan esensi cahaya tebal dan menyebar kemana-mana. Muridku terkasih, ini adalah pesan saya.
Beruntung kamu bukan salah satu dari pengendali arwah atribut kegelapan yang kotor ini, jika tidak, saya hanya bisa menyerah padamu. Kalung ini mengikuti saya selama 896 tahun, sampai saat terakhir saya memasuki tidur nyenyak. Oh, kamu harus ingat, bahwa kamu tidak dapat membiarkannya dilihat oleh orang-orang dari gereja suci, karena itu terbuat dari tengkorak paus tertinggi pertama dari gereja Radiant. Hehe, saya merasa sangat bersemangat membayangkan wajah yang akan ditunjukkan oleh para orang itu jika mereka tahu bahwa saya menggali mayat paus tertinggi pertama. Mereka yang terkubur untuk membuatnya. Nama liontin ini adalah Eternal Melody, dan itu adalah warisan saya, serta kunci menara kematian ini. Jika di masa depan, kamu ingin menemukan teman yang tidak diragukan lagi dapat dipercaya, kamu dapat memimpin mereka untuk dilatih di sana. Tentu saja, ini dengan premis bahwa mereka bukan pengguna atribut kegelapan kotor yang paling saya benci. Jika kamu membawa keberadaan jahat ke tempat ini, menara kematian ini pasti akan memberi mereka kematian. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah penerus saya, dan penguasa baru menara kematian. Long Hao Shen pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dari arah suara berbicara ini, esensi cahaya yang sangat hangat mendekat dan langsung dituangkan ke dalam tubuhnya saat liontin melodi abadi itu muncul di lehernya, dan tengkorak transparan itu pergi ke depan dadanya. Segera, Long Hao Shen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi hangat, seolah-olah direndam dalam air hangat, dan seluruh tubuhnya mengambil warna emas yang berkilau, seolah-olah mencapai tingkat cahaya suci tertinggi. Esensi cahaya yang padat memenuhi setiap sudut tubuhnya dengan sensasi basah itu. Pedang Hibiscus of Light, tungku spiritual suci dan juga tungku spiritual elemen cahaya Yating mengeluarkan erangan kebahagiaan dari bagian dalam dadanya. Kuantitas energi spiritual internal cairnya tampak meningkat dengan kecepatan kilat, hanya melambat setelah meningkat setidaknya 500 unit. Dan liontin berbentuk tengkorak yang dipenuhi dengan aura suci itu diserap dengan erat di dada Long Hao Shen. Melangkah maju, nak, mulai sekarang dan seterusnya, semuanya akan bergantung pada dirimu sendiri. Bahkan tanpa lulus ujian apapun, kamu juga dapat meninggalkan tempat ini. Saya menantikan hari kamu akan dapat berdiri di depan saya. Setelah kalimat terakhir ini, suara Elux sang penguasa benar-benar menghilang, dan sekitarnya seperti sebelumnya dipenuhi dengan aura kematian. Tapi setelah memakai melodi abadi, Long Hao Shen seperti matahari di tempat itu, dari tubuhnya secara permanen melepaskan cahaya keemasan, dan yang lebih fantastis adalah bahwa cahaya suci ini tampaknya selaras sempurna dengan aura mematikan di tempat itu, tidak bertentangan sedikit pun. Gerbang di belakang punggung Long Hao Shen terbuka dengan tenang, menyiratkan bahwa dia tidak perlu lulus ujian apapun, dan akan dapat meninggalkan tempat itu kapan saja. Tetapi pada saat ini, dia berdiri di sana tanpa bergerak, karena banyaknya informasi yang baru saja masuk ke kepalanya, menjadi bagian dari ingatannya. Dan informasi ini justru datang dari liontin melodi keabadian. Informasi-informasi ini termasuk kendali menara kematian, segel yang terkandung dalam liontin melodi ini, dan bahkan pengetahuan dan metode kultivasi yang dikumpulkan oleh Elux sang penguasa kematian. Bagian dari pesan ini benar-benar besar dan penting, dan tidak peduli seberapa tidak mau Long Hao Shen menjadi pengendali arwah suci, informasi-informasi ini masih menjadi bagian lengkap dari ingatannya, yang tidak akan pernah bisa dia lupakan dalam hidupnya. Hao Iwe merangkak di belakang punggung Long Hao Shen, dengan tenang menatapnya, saat keenam matanya dipenuhi dengan kelembutan, sesekali melirik ke aula, tampaknya mengeluarkan pemikiran nostalgia, meskipun dia tampaknya agak bingung ketika mengingat kenangan ini. Berdiri di sana, Long Hao Shen membutuhkan waktu setengah jam sebelum kembali ke akal sehatnya. Setelah sejumlah besar informasi ini disimpan di kepala Long Hao Shen, kulit Long Hao Shen saat ini jelas tidak terlihat bagus.
Meskipun Elux sang penguasa kematian adalah pengendali arwah atribut suci, dia masih seorang pengendali arwah, salah satu penyebab utama bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Long Hao Shen bersedia menjadi penerus orang seperti itu, apalagi mempelajari sihir pengendali arwah? Tiba-tiba berbalik, Long Hao Shen menatap Hao Iwei dengan mata terbakar. Hao Iwei, kamu tahu sebelumnya apa tempat ini? Apakah aku benar? Long Hao Shen agak marah jika Hao Iwei memberitahunya tentang tempat ini sebelumnya, dia tidak akan masuk ke sana apapun yang terjadi. Terlepas dari kemajuan besar dan peningkatan kekuatan yang dibawa menara kematian ini, dia benar-benar tidak mau menerima ini. Setelah memakai liontin melodi abadi ini, dia benar-benar tidak dapat melepasnya. Hao Iwei memberikan tatapan polos, mengedipkan matanya dan mengirimkan jawaban kepada Long Hao Shen. Merasakan informasi yang datang darinya, kulit Long Hao Shen berubah, dari keadaan kemarahan sebelumnya menjadi keadaan terkejut. Teknik prediksi, kemampuan bawaan, memberi Hao Iwei tatapan tercengang. Long Hao Shen tampak benar-benar bodoh. Hao Iwei memberitahunya bahwa dia memiliki kemampuan yang disebut teknik prediksi, yang memungkinkannya untuk memprediksi beberapa peristiwa di masa depan sampai batas tertentu. Ketika dia memasuki gua ini, sebuah ramalan akan datang kepadanya, tetapi dia hanya memiliki perasaan yang tidak jelas, hanya merasakan bahwa tempat ini hanyalah simbol dari kesempatan sempurna untuk Long Hao Shen, tanpa bahaya apapun, itulah sebabnya dia menyuruhnya masuk. Mengungkapkan senyum pahit, Long Hao Shen maju ke depan Hao Iwei. Sambil memeluk kepala besar Hao Iwei, dia menyatakan, "Maaf, ini kesalahanku, aku seharusnya tidak meragukanmu. Hanya saja semua yang baru saja terjadi pada saya terlalu mengejutkan. Saya telah dijadikan penerus pengendali arwah ini dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, ini terlalu." Hao Iwei meringkuk ke arahnya, dengan lembut membelai tubuhnya. "Hao Iwei, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Bagaimana kalau kita meninggalkan tempat ini dan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi? Bagaimanapun, setelah kita pergi, menara kematian ini akan masuk dalam dimensi paralel." Hao Iwei perlahan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Long Hao Shen bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan, bahwa saya seharusnya tidak selalu menjadi pengendali arwah tetapi masih bisa mendapatkan pengalaman baik di tempat itu?" Hao Iwei mengangguk berulang kali. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, tenggelam dalam kontemplasi. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam keadaan perjuangan yang ekstrim. Kejutan yang dibawa menara kematian ini sangat besar, dan khususnya kasus mantra pengendali arwah inilah yang sekarang disegel di kepalanya. Tidak peduli seberapa tidak mau dia tidak bisa menyingkirkan ingatan ini. Melodi abadi di lehernya juga pada akhirnya memiliki beberapa manfaat penting. Long Hao Shen tidak pernah menjadi karakter yang serakah. Sebaliknya, dia akan selalu membayar kembali perbuatan baik orang lain 10 kali lipat. Bahkan jika dia bahkan lebih tidak mau, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memang mendapatkan manfaat penting dari bencana tidur yang disebut Elux ini. Fakta bahwa dia sama sekali tidak dapat membuang manfaat ini adalah yang paling sulit untuk dia tanggung. Sesaat kemudian, Long Hao Shen perlahan mengangkat kepalanya, dan berkata sambil menghela nafas, "Kamu mungkin benar. Tetapi saya tidak dapat membawa diri saya untuk memutuskan, apakah saya harus memilih untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari tempat ini atau meminta pendapat rekan-rekan saya tentang hal ini. Bagaimanapun, kita sekarang harus mencoba uji coba tempat ini. Setidaknya itu akan menjamin keselamatan semua orang, jika mereka mengikutiku ke sini." Cahaya keemasan kabur bersinar di hati Long Hao Shen, sebelum jatuh ke tubuh Hao Iwei, segera membuat pasangan terbaiknya ini bersinar dalam kilau emas, saat sisik Hao Iwei tampak berubah menjadi emas. Ini adalah kegunaan dari melodi abadi. Menurut ingatan yang ditransmisikan ke Long Hao Shen,
hanya menyebarkan aura liontin ini kepada seseorang yang dapat mendefinisikannya sebagai salah satu yang bukan musuh menara-menara kematian. Berbelok, Long Hao Shen memulihkan perisai Roh Kudus di tangannya, mengeluarkan pedang Hibiscus of Light. Kemunculan pedang Hibiscus of Light menyebabkan Long Hao Shen tercengang di saat berikutnya, karena dia menemukan dengan terkejut bahwa perubahan tak terduga telah terjadi pada senjata paling kuat yang dia miliki ini. Tubuh utamanya sama seperti sebelumnya, tetapi pancaran cahaya yang menyebar dari bagian atasnya telah berubah. Mencengkeram pedang Hibiscus of Light segera membuat Long Hao Shen merasa basah, dipenuhi dengan perasaan nyaman. Pada bilah pedang, kilau gerimis, atau lebih tepatnya, kabut emas, sepertinya muncul. Itu samar-samar terlihat, tetapi membawa campuran aura suci dan berair. Kabut emas ini memenuhi udara di sekitarnya dalam lingkup sepertiga meter, dan ketika Long Hao Shen menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, kabut emas ini akan langsung mengembun, mengambil bentuk sepertiga dari cahaya emas sepanjang 1 meter yang berdiri di depan pedang. Itu berevolusi. Long Hao Shen masih ingat apa yang dikatakan oleh Master Aula Kuil Ksatria dan Kepala Aliansi Yang Hao Han kepadanya, bahwa pedang karakteristik terbesar pedang Blue Rain, Hibiscus of Light adalah kemampuannya untuk berevolusi. Mungkinkah setelah hanya beberapa bulan, karena tungku roh suci setelah dimiliki, itu benar-benar telah menyelesaikan evolusi pertamanya? Melihat fluktuasi esensi cahaya yang dilepaskan oleh pedang-pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, Long Hao Shen dapat yakin bahwa pedang ini sekarang setidaknya berada pada level senjata tingkat glorious, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Daripada pedang suci di tangan kanannya yang hanya mengeluarkan kilau putih samar, Long Hao Shen hampir secara otomatis memilih untuk menggunakan pedang Hibiscus of Light. Selanjutnya pedang-pedang Blue Rain, Hibiscus of Light menjadi senjata utamanya. Dia jelas membuat pilihan ini karena pedang-pedang Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki lebih banyak kegunaan. Sejumlah besar pengetahuan diteruskan ke Long Hao Shen melalui liontin melodi abadi, tetapi untuk mendapatkan pengalaman praktis di menara kematian ini, dia memiliki satu pilihan, untuk terus maju. Tidak menaiki Hao Iwe, Long Hao Shen maju dengan sepasang pedang di tangan. Setiap langkahnya lambat dan mantap, saat dia memfokuskan indranya pada kemungkinan bahaya yang datang dari segala arah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Hanya 4 langkah setelah melewati lokasi di mana dia mendapatkan liontin melodi abadi ini.